In this video, we will talk about the gas exchange and smoking part 1, the material about airway and also the tobacco smoke. First, airway. Lungs. Lungs located in the thorax cavity in our chest. This is our chest. Consists of 2 lungs, right side and also left side, surrounded by pleural membrane. Inside the pleural membrane, there are small quantity of fluid for friction. The ventilation of lung conducted by movement of diaphragm and ribs. Jadi paru-paru itu letaknya ada di rongga dada. Jumlahnya ada 2, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Sebelah kanan itu nanti dia ada 3 belahan. 1, 2, 3 ada 3. Sedangkan yang sebelah kiri itu cuman ada 2 belahan saja, 2 lobus. Nah, nanti paru-paru akan diselimuti oleh membran yang disebut membran pleura. Di dalamnya ada cairannya untuk pelumas, melindungi paru-paru dari benturan maupun gesekan. Nah, kemudian pertukaran gas, proses masuknya gas di dalam paru-paru dipengaruhi oleh gerakan dari otot diafragma dan juga otot tulang rusuk. Otot-otot di antara tulang rusuk sama otot diafragma. Diafragma itu letaknya ada di bawah paru-paru. Bentuknya seperti tenda. Nah, this is the location of lungs. Inside the lung you will find the branches of bronchioli, ada cabangnya bronchiolus nanti di dalam paru-paru, and also alveoli. Akan menemukan buletan-buletan yang disebut sebagai alveolus, the place for gas exchange, sebagai tempat untuk pertukaran gas. Ini sedikit diperbesar. Nah, alveolus surrounded by capillaries, dia diselimuti oleh pembuluh kapiler. Disinilah nanti kapiler ini nanti akan bertukar dengan yang di alveolus, gasnya ya, CO2 dan O2, oksigen dan karbon dioksida. Then next, trachea. This is trachea. Trachea, the long way of our respiratory tract. A tube leading from throat to the lungs, yang mengalirkan udara dari leher nanti menuju ke paru-paru. Has cartilage to keep it open, low friction, free movement, and prevent the trachea from collapsing. Arranged in C-shaped rings. Jadi dia tersusun atas ini kartilago yang bentuknya itu seperti huruf C. Ini untuk menjaga supaya saluran trakea tetap terbuka dan mencegahnya dari kerusakan trakea. Ini ya bentuknya seperti huruf C, ini adalah kartilagonya. It has goblet cells which produce mucus. Di sini yang warna biru-biru ini di dalamnya nanti ada sel goblet yang fungsinya untuk menghasilkan mukus atau cairan. Has smooth muscle on endothelium, dia punya otot polos, tersusun dari otot polos untuk ini ya, untuk menjaga besarnya ini ukuran trakeanya. Kemudian has cilia to sweep up the mucus. Ya di sini juga ini ya di lapisan epitelnya ini ada silianya, ada bulu-bulu halusnya. Di sini untuk apa? Dia nanti yang akan menyapu debu, kotoran dan juga tadi mukus atau lendir
untuk kembali ke mulut atau ke hidung agar dikeluarkan dari tubuh. It's not a site of gas exchange, bukan sebagai tempat untuk pertukaran gas. Jadi di sini tidak ada pertukaran gas. Next, bronchus. Bronchus is the branches of trachea. Nih, ini adalah bronchus. Ada 2 bronchus, kanan dan kiri. The base of the trachea, ujungnya dari trachea. Has cartilage in irregular blocks. Dia juga tersusun dari kartilago, ada kartilagonya, tapi bentuknya tidak beraturan. Has goblet cells, fewer than trachea. Dia juga punya sel goblet nih, lebih jelas sel gobletnya yang menghasilkan tadi mukus atau lendir. Dia juga punya silia, ada silianya juga. Sel gobletnya ini fewer, lebih sedikit dibandingkan dengan yang di trachea. Juga memiliki smooth muscle. Di sini ada smooth muscle-nya, ada otot polosnya. Di sini juga bukan merupakan tempat pertukaran gas, ya, not the site. Then next, the branches of bronchus is bronchioli. This is bronchioli. Cabangnya dari bronchus disebut sebagai bronchiolus atau bronchioli. Bronchiole, surrounded by smooth muscles, can contract and relax to control the amount of air going in to the alveolus. Relaxes during exercise for more flow of air. Jadi ini ya, bronchiolus ini dia bisa menyempit, konstriksi, mengalami penyempitan, bisa melebar karena dia tersusun dari otot polos. Jadi bisa menyempit, bisa melebar. Bisa melebar, bisa menyempit. Mengalami pelebaran kalau misalnya ketika olahraga kan membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Nah, ini dia akan melebar. No cartilage, tidak ada tulang kartilagonya sehingga dia sangat fleksibel. Fleksibel sekali untuk mengkerut dan melebar. Next, alveoli. Alveoli are sacs in the lungs. The site for gas exchange, tempatnya pertukaran gas. The walls contain elastic fiber, stretch and recoil respectively when breathing in and out. Has thin wall and press close against blood capillaries. Jadi dia sebagai tempat pertukaran gas, dia bersambungan dengan tadi bronchiolus. Sebagai kantong udara ya, ini kantong-kantong udara bentuknya seperti anggur ya, bisa membesar ketika terisi udara, bisa mengecil ketika udaranya dikeluarkan. Dia dikelilingi oleh oleh pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini nanti akan mengalami proses difusi ya dengan dinding alveolusnya, bertukar antara gas karbon dioksida dan oksigen. Nah, nanti karbon dioksida setelah dari kapiler dibawa oleh vena, ini ya, deoxygenate. Sedangkan yang oksigen, karbon dioksida dibawa oleh vena dikembalikan ke paru-paru. Sedangkan yang di sini dia menangkap oksigen, oksigennya nanti dibawa oleh arteri menuju ke jantung. Nah, ini mekanisme pertukarannya. Oksigen akan diambil ke kapiler, sedangkan karbon dioksida nanti dari kapiler akan dibawa ke luar. Jadi CO2 dibawa menuju ke alveolus, sedangkan yang oksigen nanti dibawa menuju ke kapiler, dari alveolus dibawa ke kapiler. A concentration gradient is always maintained where carbon dioxide will move in through the lungs where there is lower concentration of carbon dioxide. Jadi dia dijaga supaya tetap ini ya, seimbang. Oxygen will move into the capillaries where there is lower concentration of oxygen. Constant inhalation or exhalation will as blood flow keep this concentration gradient going. Jadi di sini nanti ketika oksigennya itu di kapiler ini rendah, maka oksigennya akan masuk ke kapiler, akan
mengalir berdifusi menuju ke kapiler. Nah, proses bernafas, menghirup dan melepaskan udara itu menjaga agar konsentrasinya oksigen dan karbon dioksida ini tetap berlangsung ya, tetap gradien konsentrasi perbedaan konsentrasinya ini tetap terjaga supaya oksigen bisa masuk ke dalam kapiler sedangkan karbon dioksida kembali menuju ke alveolus. Warming and cleaning air. Air flowing is warm to body temperature and moistened by evaporation from the lining to prevent desiccation. Jadi air atau udara yang masuk ke dalam tubuh itu nanti dipanaskan, dihangatkan dan juga dilembabkan oleh ini uap yang dikeluarkan dari permukaan saluran pernafasan untuk mencegah terjadinya kekeringan, mencegah desiccation, kekeringan. Nah, kalau ada partikel masuk, particle will be called by nasal hair. Kalau masuk bersama udara nanti dia akan dicegah oleh rambut-rambut di hidung. Nah, nanti di saluran respirasi juga tadi memproduksi mukus. Mucus produced by goblet cell. This is goblet cell. Goblet cell will produce mucus. Mucus will attract the dust and also pathogens. Dia akan menarik patogen dan juga kotoran, debu-debu. And then cilia will sweep the mucus and also pathogen and also dust to back to mouth or nose. Di cilia nanti dia akan menyapu mukus-mukus yang sudah memerangkap tadi ya, sudah memerangkap debu-debu dan juga bakteri maupun kuman yang masuk bersama udara agar kembali ke mulut. Nah, nanti jika di mulut itu tertelan, itu nanti bisa masuk ke saluran pencernaan ya. Mucus reach top of the trachea is swallowed by esophagus. Ketika dia ditelan oleh esophagus, nanti patogen destroyed by stomach acid. Dia akan dihancurkan oleh asam lambung. Macrophage also patrol the airway. Phagocytic cells to remove pathogens. Di sini juga ada makrofag, sel darah putih yang selalu beredar di sekitar saluran pernafasan untuk menghancurkan sel-sel patogen yang masuk bersama dengan udara. Nah, di sini di mukusnya itu juga kadang mengandung ini sulfur dioxide atau nitrogen dioxide, giving acidic solution. It will may irritating the lining. Kadang mukus ini dia bergabung dengan sulfur dioksida atau nitrogen dioksida dan sehingga menyebabkan senyawanya menyebabkan dia bersifat asam yang bisa mengiritasi permukaan dari saluran pernafasan. This is the comparison between each kind of airway: trachea, bronchus, terminal bronchiole, respiratory bronchiole, alveolar duct, and alveoli. Cartilage just only in trachea and bronchus. Goblet cell only in trachea and bronchus. Smooth muscle in the trachea, bronchus, and terminal bronchiole. Cilia in trachea, bronchus, terminal bronchiole, and a few in respiratory bronchiole. Site of gas exchange in alveoli. Ya, jadi kartilago itu ditemukan di trachea dan bronkus, sedangkan kalau sel goblet ini ditemukannya di yang menghasilkan mukus itu juga di trachea dan bronkus, sedangkan otot polos ini ditemukannya selain di trachea, bronkus juga di bronchiolus. Cilia juga di bronchiolus. Kemudian untuk lokasi pertukaran gas itu terjadinya di alveolus. Di alveolus ya.